kepada seluruh pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya karena kita nih malam ini kita kembali lagi dalam program kesayangan semua pemirsa di rumah. Di mana itu Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa yang tentunya kita akan menemani pemirsa dalam beberapa waktu ke depan ini. Jadi apa sih Kamu Bisa ini? Mungkin bagi pemirsa yang baru pertama kali melihat kita ya. Jadi Kamu Bisa ini adalah program untuk membantu, untuk memotivasi, dan untuk menginspirasi Anda sekalian dalam mengembangkan bisnis. Dan kami berharap dengan adanya program ini, program Kamu Bisa, kita semua bisa sama-sama belajar bersama dan berkembang dan sukses dalam berbisnis. Dan pada malam yang indah ini kita akan mempelajari sesuatu yang baru yang bisa didapatkan menjadi ide-ide lagi nih bisnis untuk pemirsa semuanya. Luar biasa pada malam yang indah ini topik kita itu sangat menarik, yaitu potensi dan pengembangan tanaman leci. Apa sih leci itu? Pasti teman-teman semua pernah makan leci ya, entah di minuman, entah makan langsung dari mentahnya, entah apapun itu pasti pernah mendengar setidaknya mengenai leci. Dan leci ini kalau contohnya aku kulik-kulik lagi nih, ternyata dia itu berasal dari Cina. Nah, penasaran dong sebenarnya apa sih leci dan bagaimana cara mengembangkannya? Nah, dan bersama dengan saya, Tamara Syanto yang akan bersama menemani pemirsa pada malam hari, dan tentu saja kita akan bersama-sama nih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Kita ada beberapa narasumber yang sudah hadir pada saat ini, dan sebelum kita menyapa mereka nih, jadi Kamu Bisa juga ini adalah program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI, Adventist Layman's Services and Industries, yang merupakan perkumpulan profesional dan pembisnis awam Advent. Baiklah, kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita pada malam hari ini. Ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom MP. Beliau dari Ambon, beliau adalah dosen di Universitas Patimura. Halo Pak Hukom, selamat malam. Mute, Pak. Mute. Ya, boleh di-unmute, Pak, suaranya? Oh, sorry. Selamat malam, Ibu Tamara. Selamat malam, Prof. Pak Daniel. Selamat malam, Pak John Lee. Malam. Selamat malam bagi semua pemirsa di rumah. Baik, mantap Pak. Sangat bergabung Pak. Dan juga bersama dengan kita juga sudah ada narasumber ahli nih. Kita pertama ada Insinyur John Lee Woran, MP. Halo Pak John Lee, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam Dr. Hukom, narasumber praktisi tapi juga narasumber ahli kita malam ini. Selamat malam Prof. Daniel, selamat malam pemirsa di rumah. Salam sehat dari Universitas Papua di Manokwari. Oke, mantap. Pak John Lee dari Universitas Papua Manokwari. Terima kasih Pak, selamat bergabung. Selanjutnya ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Palembang nih. Halo Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam para narasumber, dan selamat malam pemirsa. Salam dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Oke, mantap. Terima kasih banyak. Dan tadi itu adalah narasumber kita pada malam hari ini yang akan bersama-sama nih kita discuss lebih banyak lagi mengenai tanaman leci. Pasti penasaran dong semuanya ya. Dan jika pemirsa di rumah dimanapun berada juga pengen ada pertanyaan atau mungkin mau sharing tentang tanaman leci, boleh banget langsung kita tuliskan di kolom komentar, boleh di YouTube, di Facebook, atau mungkin langsung call center kita. Boleh banget, kami sangat tunggu untuk pendapatnya, untuk pertanyaan dari pemirsa semuanya. Dan nantinya pertanyaan-pertanyaan dan mungkin sharing-sharing pemirsa itu akan langsung dijawab oleh para narasumber kita yang luar biasa dan ahli dalam bidangnya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan lagi nih, kita gali lebih dalam lagi nih acara kita akan sama-sama saksikan dulu nih tayangan singkat mengenai video profil narasumber praktisi kita beserta ulasan topik malam ini. Dipersilahkan. Nama saya Zakarias Franz Mores Hukom. Saya alamat di Ambon, dan pekerjaan saya sehari-hari sebagai seorang dosen pada salah satu perguruan tinggi negeri di Ambon, yaitu Universitas Patimura, pada program studi agroteknologi. Ada beberapa kegiatan bisnis yang sudah dibuat, yaitu yang pertama adalah produksi industri pupuk
dan akan direncanakan dibuat pabrik pupuk untuk memenuhi kebutuhan tanaman di daerah Maluku. Tanaman leci ini punya potensi untuk tumbuh dan berkembang di pekarangan-pekarangan petani di sekitar Pulau Ambon maupun pulau-pulau Lease, bahkan sampai ke Pulau Seram. Namun dari segi produktivitas dan kualitasnya sangat rendah, karena tanaman-tanaman leci yang ada pada pekarangan petani ini sudah tidak berbuah, dan kalaupun berbuah produktivitasnya rendah dan kualitasnya tidak bagus dan tidak punya nilai ekonomi untuk dipasarkan. Apabila tanaman leci dipelihara atau diusahakan dengan sistem teknik budidaya yang tepat, akan mengangkat tingkat produktivitas dan kualitas dari buah leci. Kami akan merencanakan untuk membuat perkebunan agrowisata dan agroindustri buah leci dari hulu sampai hilir untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, pasar nasional, maupun pasar global. Baik, terima kasih banyak untuk tayangan video profilnya. Jadi kita lebih tahu sedikit lagi nih mengenai introduction tanaman leci dan video profile mengenal narasumber kita. Baik, kita langsung saja nih bersama dengan narasumber kita yang jauh nih, ada di Ambon. Halo Pak Hukom, selamat malam. Ya, selamat malam Ibu Tamara. Selamat malam Pak, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan mengenai video tayangan singkat ya, video profilnya Pak ya. Nah sebenarnya awalnya itu kenapa kok tertarik gitu Pak untuk membudidaya atau mengembangkan tanaman leci ini Pak? Dipersilahkan. Ya Ibu Tamara, jadi untuk pengembangan tanaman leci ini kan saya udah kompilasi dalam bentuk video, tapi tidak ditayangkan ya. Namun kenapa sampai topik potensi dan pengembangan tanaman leci ini diangkat, itu didasari bahwa di Ambon dan Maluku, pulau-pulau Lease maupun pada Pulau Seram, sepanjang bagian selatan Pulau Seram sampai dengan bagian barat, itu ternyata terdapat banyak tanaman leci yang umurnya mulai dari umur rendah ya, di bawah 10 tahun, sampai dengan yang sudah umur di atas sampai 50 tahun, bahkan ada banyak yang sudah mati. Nah dulunya tanaman-tanaman ini punya produktivitas dan kualitasnya sangat baik. Waktu saya masih kecil, 40 tahun yang lalu. Tetapi setelah perkembangan terjadi, sekitar 20 tahun yang lalu ini mulai mengalami degradasi secara produktivitas dan kualitas. Artinya bahwa tanaman-tanaman tetap tumbuh di pekarangan, tetapi hasilnya tidak ada. Kalaupun hasil itu ada, tidak layak dipasarkan karena rasanya sangat asam atau sangat kecut sekali, kemudian buah-buahnya pecah. Nah, sehingga secara ekonomi buah leci yang ada sampai sekarang ini di Ambon ini tidak bisa dipasarkan lagi. Nah, oleh karena itu sejak tahun 2011 saya berantusias sekali untuk memperhatikan akan produktivitas daripada buah leci. Dan saya lihat, masih ingat saya waktu saya SD dulu, buah leci di sekitar pekarangan kami itu buahnya sangat banyak, mirip dengan yang ditayangkan di layar ini. Tetapi sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian saya mulai telusuri dan ada pupuk yang saya sudah mulai buat, saya uji cobakan pada tanaman leci yang ada di negeri Hatiwe Besar di Pulau Ambon. Tanaman-tanaman ini tumbuh di pekarangan masyarakat.
dan tidak dibudidayakan. Artinya bahwa hanya ditanam dan dibiarkan alam yang memproses sampai dia berbuah. Nah, oleh karena itu produktivitasnya rendah sekali. Setelah saya telusuri dan saya mencoba untuk memberikan makanan pada tanaman leci, ternyata bahwa terjadi proses pembungaan yang luar biasa sekali, dan bunga-bunga yang terbentuk itu ternyata menjadi buah dan dipelihara. Saya pertahankan terus, diberi makan terus, dan dia menjadi buah yang enak rasanya, tidak rusak, rasanya enak. Dan tahun 2012, 13, 14 saya lakukan secara berurutan. Ternyata hasilnya stabil dan rasanya bagus. Nah, rencananya saya mau penelitian itu ke dalam bagian dari disertasi saya waktu saya S3 dulu, tetapi ternyata tidak jadi. Saya dialihkan ke tanaman teh. Nah, setelah saya kembali, saya coba lagi penelitian ini. Ternyata hipotesis yang saya angkat sejak tahun 2011 sampai 2014, saya ulang lagi, ternyata masih tetap sama. Setelah rentang waktu dari 2014 sampai dengan 2023, itu ternyata tanaman-tanaman leci di pekarangan juga tidak ada buah, termasuk di tempat yang pernah saya treatment. Nah, setelah saya treatment lagi untuk 2023, saya memulai lagi, hasilnya bagus sekali, sama seperti yang tahun 2011 sampai dengan 2014 yang saya lakukan. Dan sekarang leci-leci yang saya treatment itu mulai dari sejak bulan Februari akhir, Maret sampai dengan Juni, ternyata ada yang sudah panen, dan sampai sekarang buah-buahnya masih siap untuk dipanen pada bulan November sampai Desember nanti. Jadi intinya bahwa tanaman leci untuk berproduksi secara maksimal dengan kualitas baik dan punya nilai ekonomi tergantung dari nutrisi yang diberikan pada tanaman tersebut. Mungkin itu Ibu Tamara. Wah, mantap. Pak, ini menarik sekali ya, karena maksudnya ini tuh tanaman leci itu memang semua orang itu tahu, cuman mereka belum, even saya pun sejujurnya belum terlalu familiar nih dengan cara pengembangan tanaman leci. Nah, sebenarnya Pak, untuk dari segi apa kita bisa melihat bahwa buah leci ini layak untuk dipasarkan? Apakah dari rasanya, dari segi warnanya yang mungkin lebih tua, atau bagaimana Pak? Dipersilahkan. Iya, jadi buah leci ini adalah buah internasional dan bisa diterima di lidah seluruh manusia di seluruh dunia. Tidak seperti durian, duku, manggis, dan lain-lain, tapi leci ini sudah buah diterima di internasional. Oleh karena itu perlu dikembangkan karena punya nilai dari segi rasanya, dari segi kandungan gizi, vitaminnya, dan ini sangat luar biasa karena rasanya asam manis, agak renyah. Nah, itu ada beberapa testimoni yang saya kemarin panen, saya kasih untuk staf dari dosen Fakultas Pertanian. Nah, itu mereka cicipi dan ternyata bahwa enak rasanya, asam manis, dan ada kandungan proteinnya, vitamin-vitamin, asam ascorbat, vitamin C-nya, kandungan yang paling banyak itulah kalium, kalsium, dan fosfor yang sangat mendukung pertumbuhan tubuh manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Tamara. Baik Pak, memang sudah banyak sekali dijelaskan sama Pak Hukom ya mengenai tanaman leci ini, juga sangat amat banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Hukom. Kita akan kembali lagi nih ke Pak Hukom, tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Daniel Pak. Pak, kalau kita ke sejarah lagi ya, sebenarnya kita ke base-nya dulu nih. Sebenarnya awal dari tanaman leci ini ditemukan itu dari mana ya Pak? Karena kan tadi kalau contohnya saya googling itu memang dari Cina, tapi mungkin boleh dijabarkan kembali Pak, sebenarnya asalnya dari mana Pak untuk si tanaman leci ini? Dipersilahkan Pak Daniel.
Baik, terima kasih Tamara. Memang kalau kita baca di literatur, dia berasal dari Thailand Utara atau Cina Selatan, ya, di mana karena namanya kebudayaan itu lebih tinggi di Cina Selatan, maka dianggap dia berasal dari Cina Selatan, dan itu sudah masuk daerah subtropis. Nah, dengan berjalannya waktu, para pedagang ya membawa ke Indonesia atau ke tempat lain. Jadi tanaman leci yang ada di kita ini sudah mengalami adaptasi. Kalau dia berada di tempat musim, dia mengalami musim gugur. Sedangkan kita tidak ada musim gugur, sehingga dia mengalami stres. Ya, stres, dan pada musim semi dia akan terpaksa berbunga begitu. Nah, di kita karena tidak punya musim semi, perlu perlakuan khusus sebetulnya ya untuk membuat suatu tanaman ini berbunga. Nah, jadi kalau kita lihat ini, tanaman adalah makhluk hidup. Kalau dia berada pada suasana nyaman, dia juga nggak akan berproduksi. Atau kalau dia mengalami defisiensi sumber hara, dia juga tidak akan berproduksi. Nah, apa yang terjadi di Indonesia, khususnya di Maluku, seperti yang dikatakan oleh Pak Hukom, karena tanaman ini sudah lama ditanam, sehingga unsur hara yang ada di dalam tanaman itu mungkin sudah termakan semua, begitu ya. Nah, memang umumnya orang hanya mengandalkan pupuk yang umum dipakai, pupuk NPK. Gitu. Padahal untuk terjadinya pembungaan ya atau buah begitu ya memerlukan unsur hara mikro juga yang mungkin sudah habis. Nah, jadi perlu ditambahkan atau diberi stres gitu ya. Kalau tanaman itu diberi stres ya. Jadi ada dua-duanya, dan untuk saat ini apa yang terjadi di Maluku adalah sebetulnya kekurangan unsur hara. Jadi dengan Pak Hukom memberikan pupuk ya, khususnya unsur hara mikro, bukan hanya NPK, ya, si tanaman ini terangsang untuk berbuah. Kenapa? Karena apa yang dibutuhkan oleh tanaman untuk menciptakan buah atau khususnya merangsang terjadinya pembungaan itu sudah tersedia. Ya, apalagi sekarang kita mengalami musim kemarau yang membuat tanaman juga mengalami stres, dan pohon-pohon yang mengalami stres itu dia langsung berusaha untuk berkembang biak gitu ya. Saya punya teman di Bogor, tahun ini katanya karena kemarau panjang, buah duriannya 2 kali berbunga. Ya, nah, itu karena ada stres. Jadi ini yang Hukom, stres ditambah memang juga makanannya tersedia begitu ya. Nah, ini mungkin stresnya lebih sedikit karena sudah lama juga pohon-pohon yang leci yang ada di Maluku ini tidak berbuah dengan baik gitu. Kalaupun berbuah ya sedikit dan rasanya tidak cukup ya. Jadi untuk menghasilkan buah dengan rasa yang kita butuhkan juga diperlukan unsur hara ya. Unsur hara sedemikian rupa sehingga si tanaman ini bukan hanya berfotosintesis, tapi dia juga bisa menyediakan bahan, khususnya karbohidrat yang nantinya dirubah oleh buah menjadi gula, sehingga rasanya menjadi manis. Aroma yang biasanya aroma khas pada leci bisa muncul ya. Jadi rasa asam tadi itu karena memang gulanya kurang ya. Nah, jadi artinya ada unsur hara yang kurang ya. Dan ini kalau kita lihat tadi foto yang sudah ditampilkan, pohon lecinya berbuah lebat sekali. Artinya memang unsur haranya cukup ya. Jadi yang sebelumnya itu sudah puluhan tahun tidak berbuah ya, karena ya dia hanya berusaha untuk tumbuh saja ya. Apa yang dibutuhkan oleh pohon leci untuk menghasilkan buah tidak tersedia. Ya, atau sudah habis dimakan oleh pohon yang sudah umurnya sudah puluhan tahun. Demikian, Tamara. Oke, baik. Menarik ya Pak ya, karena ini saya jadi ada vocab baru nih. Ternyata nggak cuma manusia dong yang bisa stres Pak. Tapi tanaman juga karena makhluk hidup bisa stres juga ya. Tadi Bapak pernah sempat menyebutkan juga bahwa suhu dan musim kemarau juga bisa memancing tumbuhan untuk stres. Nah, sebenarnya apakah memang stres itu
semakin stres semakin baik atau memang harus ada tekanan, dan bagaimana cara kita bikin leci ini untuk terpancing untuk menjadi stres, Pak? Silahkan, Pak Daniel. Jadi stres ini banyak yang dilakukan orang ya. Kadang-kadang ada yang paling sederhana, kalau ada pohon nggak mau berbuah, seolah mau dipotong-potong gitu ya. Ada tahyulnya kata orang. Tapi ada kawan saya yang mempelajari stres, itu memang betul katanya. Tanaman itu perlu diancam sedemikian rupa supaya dia stres. Stres dia ingin memperbanyak diri. Nah, dia berbuah, berbunga begitu ya. Nah, jadi kalau banyak ya, jadi untuk kalau seperti di kita di tropis itu memerlukan musim kemarau agar pohon-pohon mau berbunga. Di Sumatera Selatan ini beberapa tahun terakhir kita nyebutnya kemarau basah. Pohon duku nggak ada yang berbunga karena dia perlu stres musim kemarau yang agak panjang, yang agak banyak ya. Nah, sekarang sudah banyak berbunga ini. Jadi mungkin nanti bulan Desember, Januari, Februari akan banjir duku di Sumatera Selatan dan juga mungkin ke Jakarta. Ini semua pohon-pohon duku sudah mulai berbunga. Ya, berbunga, jadi dalam sekitar 100 hari, 3 bulan ke depan ini sudah akan panen begitu ya. Jadi memang diperlukan. Jadi bukan hanya stres tapi perlu unsur gizi. Jadi kalau selama ini mungkin sudah stres, tapi kalau makanannya tidak ada ya jadi, kalau istilahnya sekarang anak-anak itu jadi stunting, dia nggak bisa tumbuh ya. Jadi pohonnya stunting, nggak bisa tumbuh ya, nggak bisa menghasilkan buah. Ya, demikian Tamara. Sedikit fun fact ya Pak ya, maksudnya nggak cuma stres tapi juga harus imbangi dengan nutrisi yang kita berikan kepada mereka juga nih, jadi agar sama balance betul. Ya Pak ya. Oke, mantap, ini pengetahuan baru juga buat aku nih, dan sedikit lucu juga ya, ternyata ada istilah itu di tanaman juga Pak. Baik, terima kasih Pak Daniel. Iya, memang ada ahlinya, ahlinya yang mempelajari stres tanaman. Wah, oke, jadi nggak cuma manusia aja Pak ya, tanaman pun ada istilah untuk stres itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel. Kita kembali lagi nih ke Pak Hukom nih. Jadi sebelum kita akan melihat bersama-sama nih video pengembangan mengenai pengembangan leci, kita akan ke Pak Hukom dulu nih, pemirsa sekalian. Jadi Pak Hukom, sebenarnya jenis tanah dan suhu yang baik itu untuk menunjang pertumbuhan tanaman leci itu seperti apa Pak suhunya? Apa mungkin di musim kemarau, apa mungkin di musim dingin kita bisa untuk mengembangkan itu dengan baik? Dipersilahkan Pak Hukom. Ya, Ibu Tamara, jadi untuk tanaman leci ini memang agak spesifikasi. Tidak seperti dengan tanaman-tanaman yang lain. Malah dengan lengkeng agak berbeda walaupun satu famili. Ya, agak berbeda. Karena dia punya masa pembungaannya itu menghendaki adanya satu periode yang namanya periode chilling. Jadi periode di mana suhu agak rendah. Nah, kalau seandainya pada periode chilling ini primordia bunga terlambat keluar, itu berarti bahwa nanti dia keluar sesudah selesai periode chilling dan semua primordia bunga itu akan tidak jadi primordia bunga. Dia akan berubah menjadi daun. Ini adalah fenomena dari tanaman leci. Dan tanaman leci ini dia berbunga pada suhu dingin. Kalau di Ambon itu terjadi pada curah hujan yang sangat tinggi dengan kondisi angin yang sangat kencang. Nah, oleh karena itu gagal panen atau bunga terbentuk tapi gugur atau tidak bisa menjadi buah dengan sempurna. Nah, oleh karena itu asupan nutrisi yang tadi dijelaskan oleh Prof. Daniel itu perlu ada pada media tanah. Dan ketika kita menyediakan atau memberi makanan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, karena kita tahu persis bahwa setiap jenis tanah itu kandungan makanan hara makro mikro itu kan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita harus tambahkan sehingga bunga yang akan terbentuk itu memang bisa menopang ketahanannya dalam menghadapi tekanan lingkungan yang ekstrim seperti
hujan yang lebat, angin yang kencang. Nah itu dia masih bisa bertahan. Nah biasanya ya menurut pengalaman saya yang saya sudah lakukan penelitian, 3 bulan sebelum masa permunculan primordia bunga, itu makanan sudah harus diberi lebih duluan. Kenapa? Supaya bunga yang terbentuk itu memang kuat dan kualitasnya bagus untuk menghadapi tekanan itu lingkungan tadi yang ekstrim. Nah seperti itu yang saya dapatkan. Dan biasanya kami lakukan penelitian ini pada dataran tanah-tanah yang datar, ada pun juga yang berbukit dengan beberapa ketinggian yang berbeda. Ternyata bahwa tanaman leci itu sangat respon seperti yang buahnya lebat ini pada tanah yang datar dengan jenis tanah yang punya porositas yang baik. Artinya bahwa pori-pori tanahnya itu sangat bagus untuk melaluikan air bersama nutrisi. Dan itu bisa diserap. Bagi tanah-tanah yang agak terletak pada lereng, itu memang harus dikaji dengan pemberian makanan yang tidak seperti pada tanah datar. Dan juga pada tanah yang memiliki porositas yang baik seperti yang saya sebutkan tadi, seperti tanah regosol atau tanah-tanah vulkanik andosol. Nah itu bagus sekali, itu paling cocok untuk dilakukan perkebunan leci. Sedangkan pada tanah-tanah yang agak miring dengan jenis-jenis tanah yang agak sedikit padat porositasnya, nah ini perlu digemburkan lagi, dan kita sementara mempelajari jenis tanah seperti ini untuk penanaman perkebunan leci. Ya, jadi intinya bahwa tanah-tanah yang subur, tanah-tanah yang gembur, banyak tersedia bahan organik. Nah itulah jenis tanah yang sangat cocok untuk penanaman tanaman leci. Nah di Ambon ini kita tidak ada tanaman baru. Kami treatment dari tanaman yang sudah ada di pekarangan, umurnya dari paling rendah itu 6 tahun, 7 tahun sudah tumbuh tapi tidak berproduksi. Ada yang sudah 15 tahun juga yang sudah ditanam tidak berproduksi, ada yang sampai 20 juga belum berproduksi, dan paling banyak yang kita treatment adalah tanaman-tanaman yang sudah tua di atas 20 tahun, peninggalan dari orang-orang tua sebelum yang sudah meninggal. Dan banyak sekali tanaman-tanaman ini adalah peninggalan dari orang tua pada zaman penjajah. Tetapi begitu anak-anak itu menghormati orang tuanya, tanaman sudah tua, sudah kelihatan mau mati, mereka perbanyak lagi. Mereka usahakan dapat biji, mereka tanam untuk melestarikan peninggalan dari orang tua, walaupun tidak punya hasil. Nah, jadi setelah kami telusuri, dan memang ini punya hasil yang sangat baik sekali kalau diberikan makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga untuk mengetahuinya kita harus tahu berapa kandungan hara di dalam tanah, sehingga kita bisa menambahkan dan memberikan makanan sesuai dengan porsinya. Kalau porsinya tepat, pasti tanaman-tanaman akan memberikan hasil yang baik. Kalau porsinya kurang, ya pasti dia juga memberikan hasil yang kurang. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk sementara. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Hukom. Menarik sekali ya teman-teman di manapun Anda berada ya. Jadi memang kalau contohnya porsinya kita lakukan dengan baik, dengan sempurna, ya hasilnya juga akan sempurna. Nah, saat ini kita akan sama-sama langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung saksikan video pengembangan leci yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hukom. Dipersilahkan.
sudah tergolong paling besar nih Pak, atau sudah segini? Itu ada yang paling besar juga, tapi ukurannya Sudah besar juga ya. Iya, rasanya sedikit asam manis, tapi lebih banyak manisnya Pak. coba. Airnya juga cukup banyak. Jadi tidak kesat, tapi ada ininya, sumber airnya cukup banyak ini. Rasanya memang enak asam manis, cuman lebih menonjol manisnya. Sweet and a little bit sour. Okay. A little bit Okay, then one again. sweet and a little bit sour. Boleh pas ya, masak. Kamu mereka pun asam. Ini kan Cuma mereka punya protein. Kalau warna yang seperti ini masih asam sama sekali. Kalaupun merah, itu belum tentu manis. Waduh, melihat videonya saya jadi ngiler nih ya. Kayaknya enak sekali itu yang dimakan ya. Jadi pengen tahu nih. Kita kembali lagi nih ke Pak Hukom. Pak Hukom, sebenarnya bagaimana sih Pak cara strategi pengembangannya? Dan apakah ada perawatan khusus untuk leci ini sehingga rasanya bisa terlihat rasa manis sekali Pak? Karena aku pernah juga beberapa kali makan leci tapi rasanya asam dan nggak semanis yang tadi sudah ditestimoni oleh para panelis tadi Pak. Jadi gimana caranya biar itu bisa lebih manis dan apakah ada perawatan khususnya Pak? Dipersilakan Pak Hukom. Terima kasih Ibu Tamara, bahwa memang pada prinsipnya tanaman punya produktivitas dan kualitas yang baik, itu tentunya ada cara khusus. Pertama, itu rasa manis maupun rasa enak daripada satu produk pertanian itu dikendalikan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor genetik. Kalau genetiknya bagus, dia mendapatkan ketersediaan faktor-faktor pendukung dari lingkungan, maka terjadi interaksi, terbentuk buah yang kualitasnya rasanya enak. Ada beberapa faktor lingkungan yang mendukung proses ini. Kalau seandainya proses ini tidak ada, dia menjadi faktor penghambat dan rasanya tidak enak, tidak punya nilai ekonomi. Hal yang paling penting dari faktor lingkungan sebagai faktor pembatas itu adalah nutrisi dan air. Itu yang bisa dikelola oleh petani. Sedangkan yang lain itu adalah faktor-faktor pendukung lain yang memang tersedia secara
alami dalam siklus hidup, siklus terjadinya itu sudah diatur oleh pencipta. Nah, cuma kita mungkin yang kelola adalah air dan nutrisi dari dalam tanah. Karena nutrisi dalam tanah itu sudah ada dalam kerak bumi, diciptakan oleh Tuhan sejak awal penciptaan, namun tidak tersedia bagi akar. Karena itu tidak ada air untuk melarutkan nutrisi itu. Oleh karena itu, nutrisi harus tersedia satu paket dengan air. Karena makanan dari tanaman itu kan dimakan dalam bentuk ion. Tanaman menyerap semua nutrisi, baik makro, mikro, maupun fungsional elemen dalam bentuk ion. Oleh karena itu, dua faktor ini sangat penting sekali. Air harus tersedia, dan intinya nutrisi harus cukup. Ya, untuk manisnya itu kan ada prekursornya untuk disintesis di dalam tubuh tanaman melalui proses fotosintesis, dan akan memberikan kontribusi kepada ukuran buahnya, tebal daging buahnya, aromanya, rasanya, dan nilai dari berbagai macam senyawa biokimia yang terkandung di dalam buah itu sendiri. Itulah penciri pembentuk kualitas. Jadi petani harus cerdas, petani harus tahu untuk bisa memberikan makanan yang tepat. Dan tidak semua tanaman membutuhkan jenis tanaman yang jenis makanan atau unsur hara yang sama. Jadi pada prinsipnya ada 13 nutrisi jenis elemen dalam nutrisi tanaman itu harus ada dan tidak boleh tidak ada. Karena kalau tidak ada berarti enzim tidak bisa bekerja. Ya, berarti proses sintesis rasa manisnya mungkin tidak terjadi. Ini kuncinya di situ, sehingga kita harus bisa memberikan nutrisi elemen-elemen yang dibutuhkan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Tamara. Iya. Baik, terima kasih Pak Hukom ya. Poinnya di sini adalah nutrisinya itu memang harus benar-benar diberikan dengan baik ya Pak Hukom ya. Terima kasih banyak Pak Hukom atas penjelasan yang sangat luar biasa nih. Ini menarik sekali buat saya juga ya. Jadi saya juga jadi pengen menanam leci nih Pak sekarang. Mungkin Ibu Tamara saya tambah satu lagi. Boleh Pak, silakan. Saya tambah satu lagi yang saya kaji bahwa pendekatan yang kami dapatkan ini adalah kita bisa menghitung kebutuhan nutrisi bagi tanaman berdasarkan biomasa tanaman itu sendiri. Jadi kalau tanaman yang sama umur dengan pemeliharaan yang berbeda, dia akan punya biomasa tanaman berbeda, baik biomasa di atas tanah maupun biomasa di bawah tanah. Oleh karena itu kita harus tahu biomasa tanaman sehingga kita bisa memberikan makanan yang paling tepat bagi tanaman. Dan itu memang salah satu cara yang harus kita beri. Ya, itu yang paling penting di situ karena menyangkut dengan volume makanan. Seperti Prof. Daniel, saya dengan Pak Joni punya takaran volume makannya berbeda. Walaupun ada jenis yang sama. Nah, ada juga mungkin ada jenis yang saya sukai tapi Pak Prof. Daniel tidak suka atau Pak Joni tidak suka. Nah, biasanya seperti itu. Tanaman sama dengan manusia, sama dengan hewan, membutuhkan jenis tanah, jenis makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Ya, mungkin itu tambahan saya. Mantap Pak, jadi juga ada mengenai biomasa juga ya kita harus perhatikan. Jadi jangan kita asal-asal memberikan nutrisi apa ya, memang harus sesuai dengan kebutuhan dari tanaman leci ini. Baik, terima kasih banyak Pak Hukom. Kita sekarang ke Pak Jonli nih. Halo Pak Jonli, sebenarnya Pak, saya pribadi pun sangat tertarik ya dalam memakan leci ya, karena saya selalu makan leci yang selalu dapatnya yang asam, bukan yang manis gitu Pak. Nah, kira-kira memang sebenarnya
di samping rasanya yang enak, yang manis, apakah ada manfaatnya untuk kita nih kaum manusia di dunia ini nih dalam memakan leci, dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesadaran para manusia di sini bahwa ayo yuk kita sama-sama tanam leci, karena sekarang setahu saya juga leci itu kan jarang untuk orang-orang tanam gitu, makin lama makin berkurang Pak. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran masyarakat dan bagaimana manfaatnya dalam memakan leci untuk mengkonsumsi sendiri bagi sehari-hari Pak? Dipersilakan Pak John Lee. Baik, jadi tadi kalau saya tidak salah mendengar dari Pak Hukom, sudah dijelaskan menyangkut kandungan zat-zat makanan yang terdapat di dalam buah leci ini. Termasuk di dalamnya adalah vitamin-vitamin ya, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan tanaman leci ini kan salah satu jenis tanaman buah yang sebetulnya bisa menjadi sumber gizi untuk kebutuhan hidup manusia, terutama mineral dan vitamin, yang walaupun juga sebetulnya bisa disediakan oleh tanaman yang sejenis. Kalau kita lihat leci ini kan sebetulnya hampir sama dengan rambutan, sama dengan lengkeng, sama dengan matoa ya. Jadi karakteristik untuk berbunga dan berbuahnya itu mirip. Hanya saya belum tahu apakah itu serumpun atau tidak, tapi tanaman leci itu hampir sama dengan rambutan, kemudian lengkeng, dan juga matoa. Nah, yang menjadi masalah adalah kenapa kalau rambutan, kemudian lengkeng, dan matoa itu sudah sudah sangat diminati oleh konsumen, ya, dan ketika tanaman-tanaman ini berbuah, direbut ya untuk mendapatkannya, karena memang karakteristik buah ini sudah memberikan sebuah jaminan bahwa selain rasanya tetapi juga memang kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan leci ini? Ya, saya kira leci ini juga harus bisa disejajarkan dengan tanaman-tanaman yang lain atau buah-buah yang lain seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti rambutan, kemudian lengkeng, kemudian matoa. Nah, caranya adalah memang harus memperbanyak produksi ya. Tadi Pak Hukom sudah sampaikan, produktivitas tanaman leci ini harus ditingkatkan. Jadi baik produktivitas lahannya maupun produktivitas tanamannya, sehingga betul-betul menghasilkan buah yang maksimal, dan ketika itu akan dipasarkan ke konsumen itu setiap saat bisa didapatkan. Jadi memang dengan teknologi pembibitan yang baik, ya, kemudian penanganan budidaya yang baik, maka tanaman leci ini barangkali bisa diupayakan untuk bisa berbuah beberapa kali dalam 1 tahun katakanlah. Nah, kalau sudah seperti itu berarti di mata konsumen stok tidak akan pernah habis, ya. Jadi teori pasar akan berlaku di sana. Kalau stok tidak akan pernah habis, maka konsumen akan selalu mendapatkannya. Dan kalau konsumen selalu mendapatkannya, berarti memang antara supply dan demand itu harus seimbang, sehingga akan sama dengan jenis-jenis buah yang lain. Jadi ketika dibutuhkan selalu tersedia. Ketika dibutuhkan selalu tersedia. Dan tadi Pak Hukom sudah sampaikan, memang kuncinya hanya 2 atau 3 aspek yang paling penting. Pertama adalah aspek bibit ya, breedingnya ya. Kemudian yang kedua aspek nutrisi yang harus disediakan untuk memberi makan tanaman ini supaya betul-betul dia memiliki produktivitas yang tinggi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tata laksana lingkungan ya. Jadi bagaimana kita menangani lingkungan sampai dengan pasca panen ketika tanaman leci ini sudah berbuah, dan bahkan sampai dengan kita menyediakan paket-paket yang sudah dikemas untuk siap dijual. Demikian untuk sementara. Mantap, menarik sekali ya Pak. Jadi benar-benar itu tiga unsur yang sudah disebutkan sama Pak John Lee, kita harus sebagai orang awam ini harus kita perhatikan baik-baik nih Pak. Baik, sekarang aku ada pertanyaan lagi sih Pak John Lee. Nah, kita ini kan sebagai orang awam ini kalau contohnya kita pengen menanam leci nih Pak, sebagai orang awam ini kalau kita pengen menanam leci, sebenarnya apa yang harus kita perhatikan, ataupun apakah ada shortcut atau cara lebih mudah bagi kami nih yang masih pengen membudidaya dari kecil lah untuk berbudidaya tanaman leci? Dipersilahkan Pak John Lee.
banyak cara yang bisa dibuat ya. Jadi kita tidak harus datang ke kampus untuk kuliah. Ya. Kenapa? Karena sumber-sumber informasi tentang budidaya tanaman tersedia di mana-mana. Ya. Selain di media sosial, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah malam ini kita memiliki narasumber, selain narasumber praktisi, tapi juga narasumber ahli. Pak Hukom saya kira orangnya yang bisa tepat untuk kita bisa berkonsultasi. Dan saya kira berkaitan dengan budidaya tanaman, Pak Hukom betul-betul menguasai. Jadi kita bisa kontak kemudian kaula muda yang berminat untuk bisa membudidayakan tanaman leci, saya kira bisa saja berkomunikasi dengan Pak Hukom. Kemudian juga berkaitan dengan teknologi pasca panen, ada Prof. Daniel di sini, boleh ya kalau kita mau untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, lebih mendalam, saya kira para narasumber sangat bersedia untuk membantu ya, memberikan informasi yang terbaik untuk mereka yang betul-betul mau memulai budidaya leci seperti ini. Tapi yang paling penting juga adalah sebetulnya ketika produktivitas tanaman leci ini sudah betul-betul optimal, ya kita harus menata pasar ya, sehingga betul-betul konsumen yang membutuhkan buah leci ini akan merasa bahwa buah leci ini terjamin dari aspek kualitasnya, kemudian terjamin dari aspek kuantitasnya, tapi juga terjamin dari aspek kontinuitasnya. Demikian. Luar biasa nih Pak John Lee untuk pemaparan. Terima kasih banyak Pak John Lee untuk penjelasan yang luar biasa nih. Pemirsa di rumah sekalian, dimanapun Anda berada, sekarang kita akan sama-sama melihat nih UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa, dipersilahkan berikut ini. Halo, saya Ayu dari Tebet, Jakarta Selatan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Septiawan dari Jakarta. Halo, nama saya Rahel Jaran Romawi, asal dari Jakarta. Oke, perkenalkan, nama aku Glein, asal dari Kalibata. Leci, rambutan, kelengkeng, matoa, sama apa ya? Lupa satu lagi. Ada duku, ada rambutan, ada leci, duku, rambutan, leci, baru ada kelengkeng, matoa, anggur, banyak. Rambutan, kelengkeng, anggur, leci, stroberi. Anggur. Matoa tahu gak sih? Matoa. Baru apa? Kelengkeng. Leci. Apa lagi ya? Yang bulat satu lagi. Langsat. Ada mangga, ada anggur, ada jeruk, ada apel. Leci juga bisa. Anggur, leci. Buah apa saja? Semua buah kayaknya bisa jadi minuman deh. Durian bisa. Nice. Apalagi yang aneh-aneh juga kan bisa, buah naga bisa. Kayaknya semua buah bisa dijadikan minuman sih. Ada orange, ada leci, ada anggur, ada belimbing, ada alpukat. Bisa menaikkan metabolisme tubuh. Setauku buah leci itu ada kandungan vitamin C. At least vitamin C itu bisa buat ya menghindari inilah sariawan gitu-gitulah pokoknya. Setahu saya ya, buah leci itu punya vitamin C yang bagus untuk tubuh kita, terus bisa menurunkan kesehatan badan kita, menurunkan berat badan kita juga, dan menaikkan kesehatan secara ada unsur apanya gitu. Pokoknya saya kurang paham tapi bagus deh. Manfaat dari buah leci buat apa ya? Setahu saya sih buat ini ya, menjaga kulit kita. Itu buat manfaat buah leci, lalu buat pencernaan juga. Nggak pernah beli buah leci juga sih. Kayaknya 60-an deh. 60-an ribu kayaknya ya. Berapa ya?
Sekitar 50.000 per kilo atau di atas 50.000 bisa. 50.000 mungkin. Manis, terus seger-seger kita. Rasa dari buah leci itu manis-manis, asam manis lah pokoknya. Rasa buah leci yang aku pernah rasain itu rasanya manis, yang pasti. Rasa buah leci kayaknya lebih ke asin sih sebenarnya. Gak manis-manis amat. 5 tahun. 5 tahun. 3 bulan. Tanaman leci panen, kayaknya itu kan buah musiman ya. Jadi kayaknya range-nya 4 sampai 6 tahun mungkin. Kayaknya 3 bulan. Jangan lupa saksikan terus Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Baik, seru sekali ya tadi tayangan yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, dan ternyata banyak juga anak-anak muda sekarang yang aware nih mengenai leci, dan banyak juga anak-anak muda yang suka sama leci dan rasanya pun seger-seger asam katanya pemirsa. Baiklah, sedih sekali rasanya karena waktu sudah hampir habis nih untuk pembahasan leci ini pada malam hari ini. Banyak banget yang sudah kita dapatkan, banyak banget knowledge yang baru yang saya pribadi pun sangat amat tertarik nih dalam membudidaya dan mengembangkan leci. Baik, dengan closing statement secara singkat nih dari semua narasumber kita pada malam hari ini. Untuk yang pertama dipersilahkan kepada Pak Hukom untuk memberikan closing statement secara singkat. Pak, dipersilahkan. Ya, jadi untuk pengembangan tanaman leci maupun pembangunan perkebunan tanaman leci ke depan itu kita harus pertama mempersiapkan nutrisi. Jadi kami sudah rencanakan untuk akan membuat pabrik pupuk khusus untuk leci. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, karena di Ambon dan di daerah sekitar Pulau Ambon ini banyak tanaman leci peninggalan orang tua dan di pekarangan sangat banyak sekali. Ini berarti bahwa kita bisa akan mengembangkan perkebunan leci ke depan, dan diawali dengan kita menentukan pohon induk, kemudian nanti pohon induk kita beri makan dan kita akan mendapatkan buah-buah yang sehat untuk nanti kita bibitkan untuk diperbanyak secara vegetatif dengan cara grafting. Kemudian kita bisa siapkan stok bahan tanaman yang cukup banyak dan kita akan sosialisasi untuk pengembangan ke masyarakat yang berminat. Kemudian untuk menarik peminat leci, barangkali apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Joni bahwa nanti kita akan membuat sepertinya perkebunan agrowisata buah leci, di mana kita akan memperkenalkan leci ke seluruh segmen pasar, baik pasar lokal, nasional maupun pasar global. Nah, tentunya nanti ini akan kita bekerja sama baik dari segi institusi dengan pemerintah setempat untuk kita akan nanti kembangkan hal ini, dan sasaran akhirnya adalah untuk tujuan ekspor ke depan. Nah, oleh karena itu kita harus penanganan dari hulu sampai hilir dengan pengolahan lanjutan dari buah leci seperti pengalengan, ada pembuatan permen, kemudian jus, sari buah dan macam-macam yang bisa meningkatkan sistem imun tubuh manusia. Dan memang luar biasa sekali banyak hal yang bisa dilakukan oleh tanaman leci. Satu catatan bahwa Indonesia import leci dari Thailand, dari Cina, India, dan dari Australia. Produksi dalam negeri leci Indonesia tidak ada. Dulu di Bali tetapi juga udah drop karena terbentur dengan masalah nutrisi tanaman, sehingga tanaman-tanaman sudah mati semua. Demikian juga di
salah satu daerah itu di Cianjur juga sama, sudah drop juga. Dan sekarang di Jawa Tengah di Temanggung sementara pengembangan juga, dan hasilnya belum maksimal karena bibitnya diambil dari Cina. Nah, ini adalah strategi dan aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan tanaman leci ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hukom atas closing statement-nya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak John Lee. Pak, boleh berikan secara singkat untuk closing statement-nya, Pak. Baik, jadi buah leci ini introduksi dari Cina, beradaptasi di Ambon, dan bisa dikembangkan di mana saja. Kalau tanaman rambutan, kemudian lengkeng dan matoa bisa berkembang dengan sangat baik, maka tanaman leci ini juga pasti akan berkembang dengan baik, asal ditangani dengan baik budidayanya. Dan kalau Pak Hukom bisa, berarti pemirsa juga pasti bisa. Dan silakan mencoba. Terima kasih Pak John Lee. Kalau Pak Hukom bisa, kita semua pasti bisa. Mantap. Baik, selanjutnya Pak Daniel Saputra dipersilakan Pak untuk memberikan closing statement secara singkat, Pak. Baik, bagi para pemirsa yang mempunyai pohon buah yang sudah tidak berbuah lagi untuk beberapa lama atau sudah ditanam tapi sudah berumur cukup lama tapi tidak berbuah, silakan menghubungi Pak Hukom yang telah menciptakan pupuk khusus untuk pohon bisa berbuah. Kalau Pak Hukom bisa, maka para pemirsa juga pasti bisa. Mantap, mantap. Terima kasih banyak Pak Daniel. Untuk pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, sayang sekali itu sekarang sudah ada di penghujung acara nih mengenai program kita Kalau Bisa pada malam hari ini. Jangan lewatkan tayangan Kalau Bisa setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat yang pastinya akan memberikan ide-ide yang bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Saya sangat berterima kasih kepada narasumber-narasumber kita, ada Pak Hukom, ada Pak John Lee, dan ada Pak Daniel yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini membahas mengenai tanaman leci. Saya Tamara Sucianto beserta dengan kru Hope Channel Indonesia yang bertugas pada malam hari ini. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda semua dan sampai ketemu kembali dalam program Kalau Bisa, karya mulia bisnis luar biasa selanjutnya.